Lord, I come to you. Let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Lord, I come. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. The power of your love. Oh, Negro, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I'll be soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Holy glory. Oh, Negros, let your love surround me.
mendekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dengan kuasa kasih-Mu. Oh Bapakku, penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku mendekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dengan kuasa kasih-Mu. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and then I wait, I rise up like eagle, and I soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Dekapku Tuhan, dekapku, penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku mendekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Katakan sekali lagi, dekapku Tuhan, dekapku, penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku mendekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku
terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Kau mengangkat kami lebih tinggi bersama dengan Roh-Mu, Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu adalah roh yang menghidupkan. Haleluya. Kau bawa kami semakin melekat kepadamu, Tuhan. Kau saja yang jadi pusat perhatian kami. Haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah
sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selama-lamanya Tuhan kami menyembah-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau terus membawa kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu. Oh, kasih-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menundukkan hati dan pikiran kami Tuhan. Oh, Engkau berbicara bagi kami. Engkau menyampaikan perkataan-perkataan-Mu bagi kami. Perkataan-perkataan-Mu selalu baru. Oh, terima kasih. Kami mengagumi Engkau. Dari berbagai macam sudut Engkau berbicara kepada kami. Dengan berbagai macam cara. Oh, Engkau menyampaikan perkataan-perkataan. Dan di dalam perkataan-perkataan dan nasihat. Ada bimbingan. Di dalam perkataan-perkataan-Mu ada kehidupan. Ada semangat. Ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Perkataan-perkataan-Mu adalah perkataan-perkataan yang hidup, yang menghidupkan kami Tuhan. Yang membawa kami naik. Sehingga kami menjadi seperti yang Engkau sudah rancangkan. Terima kasih Tuhan. Hikmat-Mu ada di mana-mana. Hikmat-Mu ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya dalam persekutuan ini kami boleh menikmati setiap perkataan-perkataan Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkau membersihkan kami juga. Engkau mentahirkan kami dengan perkataan-perkataan. Engkau menguduskan kami dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.
Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom semua. Shalom pagi, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom semua. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Baik-baik saja kah? Ada yang nggak baik-baik saja? Atau semua baik-baik saja? Shalom teman-teman yang di radio. Wah, di radio tadi sempat 10. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Adakah yang mau cerita? Ada yang mau cerita? Tidak adakah? Mak Tian mau cerita kah? Tidak ya. Henny? Tidak juga. Aman? Aman Pak. Pak Janu? Aman? Aman, Pak. Baik. Oke. Saudara, harusnya saudara kita makin ini ya. Setiap hari adalah persekutuan ya. Persekutuan kita dengan Tuhan dan sampai di mana gitu ya. Harusnya ada ini kita ya, perkembangannya. Ya. Nah, saudara, memang Tuhan itu sangat sabar sekali ya. Dan memang kesabarannya itu ditunjukkannya, saudara. Jadi ketika dia sabar itu, menunggu kita gitu, itu juga hikmatnya, saudara. Karena segala sesuatu yang dia tampilkan, dia manifestasikan. Kan kesabaran itu kan buah ya. Kesabaran itu kan bukan perkataan kan. Ketekunan juga kan bukan perkataan. Tapi ketekunan itu manifestasi atau buah yang bisa kita nikmati dari seseorang gitu. Sukacita, ketika dia bersukacita juga itu kan bukan perkataan gitu. Kalau perkataan misalnya jadilah
sembuh misalnya gitu kan. Atau hendaklah kamu sabar. Nah, itu baru perkataan ya. Tapi kalau dia sabar gitu, dia tekun gitu, dia mengasihi, itu adalah tampilannya, buahnya, atau watak yang sesungguhnya. Nah, namun di dalam setiap buahnya ini, ketika kita merasakannya, itu artinya kita sedang memakan buahnya. Memakan buah pohon kehidupan. Gitu. Itu artinya ya. Jadi ketika kita memandangnya, nah untuk kita boleh memandangnya itu adalah ketika kita merasakan gitu, bahwa jadi kita memandang itu karena kita itu disingkapkan. Itu artinya ya memandang. Kita disingkapkan tentang siapa dirinya. Tentu pertama-tama melalui pengalaman kita. Jadi saudara, di dalam setiap perkataannya itu ada pencerahan. Kita dicerahkan, kita diarahkan. Dan itulah sebetulnya proses penyelamatan kita. Ya. Dan memang itu bagi kita itu mungkin kadang itu seperti membosankan. Sebetulnya itu karena kita tidak tahu sejauh apa kita ini dirusak gitu. Kata dirusak ini saudara, mungkin kita pikir kita sudah memahami, sebetulnya belum memahami gitu, arti kata bagaimana kita dirusak oleh si iblis itu. Sehingga ketika Tuhan memperbaiki kita gitu, dengan caranya dia, kadang kita pikir membosankan, kok di area itu saja gitu. Kadang-kadang begitu. Itu adalah karena kita pikir kita itu sudah baik, sudah lebih baik gitu. Nah, jadi setiap hari yang kita lalui, saudara, sebagaimana dulu kita itu tidak pernah hidup seperti ini. Bagaimana setiap hari kita makan bersama dengan dia. Gitu. Kita tidak pernah melakukan survei atas diri kita sendiri. Terangnya tidak pernah seterang ini menerangi kita. Gitu. Sehingga saudara, kita pikir ya sudah cukup lah gitu. Apa sih gunanya bagi Tuhan? Kan aku sudah mengaku, aku sudah apalagi, aku sudah jujur minta ampun, ya sudah Tuhan perbaiki. Nah, itulah ketidakmengertian kita. Bahwa kalau dia menampilkan kesabarannya bagi kita, maka yang diharapkan dari kita adalah buahnya dari kesabarannya itu gitu. Jadi ketika kita makan nih ya, kita makan dari pohon dia. Ya. Yang kita tahu kan ada penguasaan diri, ada apa lagi? Sukacita, damai sejahtera,
kasih, kesetiaan, ketekunan. Wah, semua itu adalah buahnya. Manifestasinya gitu. Kebaikan, kemurahan, nah gitu. Nah, saudara, di dalam buah itu juga yang sekarang itu sedang ditonjolkan itu, yang kita makan dari dia adalah ketika kita makan sesuatu yang rasanya itu pahit. Gitu. Rasanya ndak enak. Gitu. Maka biasanya saudara kalau kita merasakan buah yang pahit gitu ya, biasanya langsung wah nggak mau lagi makan. Padahal saudara, kita justru mungkin sangat membutuhkan khasiatnya. Nah, inilah sebetulnya yang pertama-tama awal-awal ketika dia itu datang kedua kali. Ya, jadi kita mesti mengucap syukur ketika dia menghakimi kita gitu sekarang. Yang lebih parah itu adalah justru ketika kita ini seperti tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita, itu justru bahaya. Ketika kita sudah tidak punya lagi persekutuan dengan dia, tetapi kita rasa aman-aman saja. Nah, itu sebetulnya adalah satu penipuan. Sehingga kita tidak pernah mencari dia dalam ketekunan, saudara. Nah, saudara, ketika kita makan setiap hari, gitu. Jadi dari situ kita mesti ada hal yang kita tampilkan gitu. Jadi saudara, kita belajar misalnya bahwa firman itu ada di mulut kita gitu. Masing-masing kita. Supaya nanti saudara, kita ini menjadi satu kelompok atau satu aliran gitu. Yang memang sedang Tuhan kerjakan gitu. Memang kita tahu saudara, Tuhan itu nggak kelihatan secara kasat mata. Dan memang kita sedang sampai di taraf itu di mana memang dia tidak akan kelihatan secara kasat mata. Dan dia sedang mengajar kita bahwa kita mesti mempunyai iman bahwa dia sedang hidup dan bekerja di dalam kita. Sedang hidup gitu. Sedang beroperasi. Nah, saudara, itu butuh ketergantungan atau iman setiap hari kepada dia. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan dia, hati-hati gitu. Mendengarkan dia, barang siapa bertelinga katanya. Ya kan? Kita masing-masing bertelinga. Cuman apakah kita pasang untuk mendengarkan berhati-hati gitu. Nah, jadi sebagai bukti kalau kita mendengarkan
dengan baik gitu, kita pasang telinga gitu. Tentu kita pasti merenungkan apa yang kita dengarkan itu. Merenungkan apa maksudnya ya. Itulah yang membuat Tuhan itu makin lama makin nyata gitu. Nah, walaupun setelah selanjutnya itu, saudara, kita seperti merasakan Tuhan itu di mana lagi ya. Nah, gitu. Jadi saudara, kondisi seperti ini saudara, keadaan seperti ini memang itu Tuhan yang buat gitu. Kondisi seperti ini. Sampai nanti tercipta di dalam kita, sampai nanti ketika dikatakan begini. Ketika dia jadi proses seperti yang dulu itu, ya. Jadi ketika dia melakukan pekerjaan yang sebelumnya itu, jadi itu dianggap itu bekerja di dalam kita. Makanya dia melakukan dulu di awal gitu. Ya. Dan orang-orang yang dulu menghidupi itu gitu. Jadi hikmatnya adalah kita juga dianggap telah menghidupinya. Walaupun kadang kita mesti bayar belakangan atau mencicil gitu ya. Tapi DP-nya sudah dia bayarkan gitu. Jadi dianggap kita itu jadi sudah diikat perjanjian dengan kita. Jadi barang siapa yang mendengarkan perkataan berikutnya ini, maka kita dikasih apa ya? Dikasih anugerah gitu. Bahwa kita itu bisa melanjutkan hidup. Dan dia benar-benar ingin setiap generasi selanjutnya yang mendapatkan pekerjaan terbarukan dari dia, itu bisa melanjutkan kehidupan orang-orang kudus sebelum kita. Itu sebabnya saudara, dia itu tidak mengharapkan terlalu banyak dari kita. Justru ketika kita berusaha, ketika kita mau mengatakan, wah, aku akan persembahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, dia terima gitu. Perkataan kita gitu. Dan dengan diam-diam Tuhan mencoba menunjukkan bahwa perkataan yang kita ucapkan itu adalah emosi sesaat. Karena kita akan ditunjukkan, ini loh dirimu gitu. Kalau kita benar-benar melihat diri kita, ketika kita didatangi oleh terangnya itu, wah, nggak layak ya, gitu. Nggak bisa ya. Nah, tapi waktu kita rasanya malu gitu di hadapan Tuhan, Tuhan perhatikan lagi sikap kita. Saudara, saya katakan Tuhan memperhatikan itu adalah firman-Nya yang sudah menjadi manusia, yang menjadi daging itu di dalam kita. Jadi dia perhatikan masing-masing kita. Jadi begitu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, itu dengan sendirinya
terbentuklah di dalam kita itu satu pribadi. Satu pribadi yang tetap sebetulnya itu satu dengan sumbernya, tetapi dia itu sedang mengikuti kita secara pribadi gitu. Jadi sumbernya tetap sama, hanya saja dia itu turun sesuai dengan bahasa kita. Maksudnya dengan bahasa kita itu, dengan kondisi kita saat ini, nah bagaimanapun kita, dia ngikutin gitu. Dia menjadi fleksibel gitu. Ingat, rohnya sama, namun ketika di dalam kita itu, dia itu menjadi berbeda tergantung bagaimana cepat kita mengikuti dia. Jadi memang masing-masing kita akan mempunyai pertumbuhan kita masing-masing gitu. Tergantung bagaimana kita merespon setiap perkataannya. Sampai di tingkat mana kita merespon gitu. Makanya ini benar-benar adalah dia secara pribadi sedang ngajar kita gitu. Memang saudara, ketika kita itu mendaki ke gunungnya Tuhan itu, saudara, kita akan melihat orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan kita mendaki itu, ada yang kelelahan. Ada yang mungkin tidak bisa lagi menaiki karena tidak menemukan jalan gitu. Dia syarat dengan bebannya gitu. Sehingga istirahat dulu gitu. Namun orang yang sudah tidak syarat lagi dengan bebannya, dia akan naik terus. Karena dia terus memandang ke atas gitu. Ini seperti sebuah perumpamaan gitu. Tentang bagaimana pada akhirnya saudara, semakin kita naik kepada dia. Ya kalau kita itu naik ya, kalau dia itu kan turun kan. Naiknya Tuhan itu adalah turun kepada kita. Tapi naiknya kita naik dari tempat yang paling bawah gitu. Oke? Nah, jadi dulu dia sudah melakukannya. Makanya setiap kali seseorang menerima pekerjaan yang terbarukan dari Tuhan itu, maka orang itu akan di dalam dirinya itu, pekerjaannya Tuhan itulah yang berlangsung gitu. Nah, jadi kalau orang tetap di pekerjaan yang lama, ya itulah yang terjadi pada mereka. Makanya dikatakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian gitu. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jadi walaupun orang-orang kudus sebelum kita nampaknya mereka dahulu, bisa pada akhirnya mereka menjadi terkemudian. Dan kita yang terakhir ini bisa menjadi terdahulu. Tergantung kita itu ngikut yang mana. Jadi kita yang kalau misalnya posisinya sekarang itu, kita itu kan sebetulnya
adalah generasi yang terakhir. Orang kudus generasi yang pertama. Gitu ya. Nah, kita itu yang terkemudian ini generasi yang terakhir bisa menjadi di depan. Tapi bukan semua ya. Kalau pikiran kita yang sudah di depan ini masih bercokol pekerjaan yang lama. Kalau misalnya kita yang hidup di zaman akhir ini masih tetap hidup dengan Taurat gitu. Peraturan-peraturan, maka ya sama saja kita menjadi di kelompok yang dulu itu gitu. Kita tetap jadinya di belakang gitu. Nah, jadi makanya dikatakan begini saudara. Kita sekali-kali katanya tidak akan mendahului katanya. Orang yang mati duluan katanya begitu kan. Terus kita lihat prosedurnya itu ya. Nah, jadi sama juga dengan sekarang ini gitu. Jadi kalau kita menerima pekerjaan yang terbarukan ini, menerima kedatangan Tuhan ini, maka jadinya kita itu bisa di depan gitu. Sekalipun secara urutan kita di posisi terakhir gitu. Kalau mereka yang dulu itu lanjut terus gitu. Tetapi kita bisa menjadi di depan ketika kita itu mengikuti pekerjaan Tuhan yang terbarukan gitu. Jadi kita bisa melompat. Ya, dengan menganggap, karena kita menganggap bahwa ini semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ya, jadi kalau kita, semakin nggak tahan. Oke, adakah di antara saudara yang mau membantu saya dulu sebentar? Mami ada mau cerita nggak? Bisa cerita sesuatu ya, Mami di sini sebentar tentang apa yang Mami rasakan hari-hari ini. Coba sini. Terserah ngomong apa aja di sini. Saya coba tahan tadi nggak bisa, saudara. Ada miss tadi pagi. Salam saudara. Kalau kayak gini nggak bisa mengelak lagi. Kita bersyukur ya dengan apa yang kita lewati bersama dalam kita bersama-sama naik ke gunungnya Tuhan. Setiap hari banyak hal yang kita lewati dalam hidup kita, dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan maupun dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, saudara seiman gitu ya. Tapi di situ setiap habis jom gitu ya, saya merenungkan bagaimana benar-benar Tuhan itu serius dengan kita gitu ya. Mungkin kita yang berkumpul masih bisa dihitung dengan jari gitu. Tapi dengan seberapapun kita yang ada, Tuhan sangat-sangat serius dengan kita gitu ya. Ketika kita mau serius gitu, Tuhan lebih semangat lagi untuk serius dengan hidup kita. Saya benar-benar merasakan saudara ketika merenung gitu ya. Kalau mama-mama kan kalau kerja di kantor kan bisa cepat selesai gitu ya.
Apa yang dikerjakan waktu dikerjakan selesai gitu. Ada targetnya untuk selesai gitu. Kalau mama-mama di rumah nggak ada selesainya, pekerjaannya ada terus gitu. Tapi ketika sambil melakukannya itu terus kita mengingat-ingat apa yang Tuhan katakan, itu membuat hidup kita itu semakin bersemangat gitu ya. Bukan berarti tidak ada masalah yang kita hadapi, tidak ada pergumulan yang dialami oleh keluarga kita, keluarga besar kita. Tapi ketika kita mengingat perkataan-perkataan Tuhan, itu membuat saya secara pribadi itu membuat saya menjadi tenang, menjadi tidak gegabah mengambil keputusan, membuat menjadi semakin gentar gitu ya di hadapan Tuhan dengan apa yang terjadi gitu. Kadang saya merenungkan gitu, iblis saja gentar ya Tuhan sama Engkau gitu. Kadang kami manusia itu karena kami merasa kayak aku ada karena anugerah, karena hidup di zaman anugerah itu, jadi kadang manusia kayak semaunya gitu ya, kayak kegentaran akan Tuhan itu kayak ya biasa gitu ya. Iblis saja gentar sekali sama Tuhan gitu. Karena saya merenungkan, iya ya Tuhan, kadang kami itu manusia yang mendapat anugerah itu tidak menghargai kasih karunia yang Kau berikan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi saudara, saya benar-benar merasakan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini itu, Tuhan serius dengan kita, dan waktunya itu sangat-sangat cepat gitu ya. Setiap hari kita itu seperti dibuat kayak terkejut-kejut gitu. Kayak gitu. Kadang kayak menghadapi segala sesuatu itu awalnya kayak kaget gitu ya, tersentak gitu. Tapi waktu kita diam gitu di hadapan Tuhan, oh seperti itu ya Tuhan gitu. Ketika kita diam dengan apa yang kita lewati, apa yang kita hadapi, mungkin awalnya kita kaget gitu, tapi ketika kita diam di hadapan Tuhan gitu, baru Tuhan ngasih kita pengertian, itu membuat, oh gitu ya Tuhan gitu, membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu benar-benar tidak main-main gitu, serius dengan apa yang Dia katakan itu, Dia tepat melakukannya, tepat seperti yang Dia kehendaki gitu ya dalam hidup kita. Ketika kita berkata dari awal kita mau terus mengikuti kemanapun anak domba itu pergi, kita mengikutinya gitu ya. Ketika kita mengikuti anak domba itu kan bukan hal yang gampang gitu ya. Tapi ketika kita tetap tinggal di dalam Dia, kekuatan Tuhan itu terus melimpah bagi kita gitu ya. Itu yang saya rasakan gitu benar-benar. Dan dengan apa yang kemajuan teknologi yang semakin pesat gitu ya, waktunya Tuhan itu sangat-sangat cepat gitu ya. Itu saya rasakan benar-benar membuat mungkin pagi hari mendengar seperti ini gitu, malam hari seperti ini gitu. Jadi membuat kayak terkaget-kaget gitu ya dengan waktunya Tuhan itu sangat-sangat cepat gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku nggak mau lambat gitu mengerti apa yang Kau katakan gitu ya. Aku nggak mau bodoh, aku mau pintar gitu. Saya bilang kayak gitu sama Tuhan, aku nggak mau lambat gitu menangkap apa yang Kau katakan gitu. Tapi ketika kita setia, ketika kita mau tetap duduk di kaki Tuhan, ketika kita entah kita ngerti, entah enggak, asal kita mau duduk, kita mau mendengarkan, Tuhan pasti memberi pengertian bagi kita. Jadi itu yang membuat kita semakin hari semakin semangat mengikuti Tuhan gitu ya. Apapun keadaan kita, bagaimana keadaan tubuh kita, waktu kita tanamkan di dalam diri kita, aku mau tetap ikut
Tuhan, aku mau tetap mengikuti kemanapun anak domba itu pergi, itu membuat kita semakin semangat gitu ya. Bahkan saya tanamkan sama anak-anak gitu ya, sewaktu anak-anak nginap di sini gitu. Saya nggak melihat itu anak saya yang keluar dari perut saya, anak saudara, anak siapapun, semua yang tinggal di sini itu saya anggap anak saya semua gitu. Mau mereka lompat-lompat di tempat tidur, mau mereka apapun yang mereka lakukan di sini gitu ya. Semua itu sama, nggak ada yang kami bedakan antara anak kami, anak saudara, semuanya kami anggap itu sama gitu. Jadi waktu satu dimarahi ya dimarahi semua, satu diingatkan semua seperti itu. Jadi saya pun merasakan bagaimana mereka itu merasakan kami itu orang tua mereka gitu ya. Kami merasakan benar-benar mereka tidur-tiduran sama kami, mereka di tempat tidur kami. Mau apapun yang mereka lakukan itu mereka melakukannya tanpa segan gitu karena mereka merasa bapakku, ini ibuku, seperti itu ya. Jadi kadang kita nasihati mereka bagaimana mengenal Tuhan, harus gini gitu. Saya percaya saudara, sekalipun mereka sepertinya tidak serius gitu, tapi ketika mereka mendengar perkataan mungkin 1-2 kalimat itu melekat dalam hidup mereka gitu ya. Itu membuat mereka mungkin waktu kita salah orang tua gitu langsung anak kita kan nanti kayak gini-gini mami jangan ini lihat-lihat apalah sadar terus mami ini nanti mami masuk metaverse apa segala macam gitu. Jadi kadang anak-anak kita itu sepertinya kayak biasa mendengarkannya, tapi waktu mereka menghadapi segala sesuatu itu mereka hikmat Tuhan itu mengalir bagi mereka. Dengan apa yang akan diperhadapkan hari-hari ini terhadap anak-anak kita percaya dengan apa yang mereka rasakan selama ini gitu bersama-sama dengan kita, itu membuat mereka menjadi kuat gitu ya menghadapi keadaan di sekeliling, di teman-temannya, gurunya, itu membuat mereka akan tetap mengandalkan Tuhan gitu. Saya percaya saudara, ketika kita orang tua kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan, kita percaya satu orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Anak-anak kita pasti mendapat anugerah untuk boleh mengalami Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup anak-anak kita. Jadi seperti apapun kondisi anak kita, mungkin sakit apa gitu, ini saya terapkan untuk anak-anak kami di sini gitu ya. Jadi ayo bangun gitu semua, mau besar kecil semuanya. Tapi waktu dibilang gitu, iya mereka beranjak juga gitu. Jadi ketika ada kemauan, ketika ada kita mau aja duduk di kaki Tuhan, kita mau aja mendengarkan perkataan Tuhan, kekuatan Tuhan itu pasti dilimpahkan bagi kita. Itu yang membuat kita mampu untuk terus naik ke gunungnya Tuhan bersama-sama. Haleluya. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, saudara, Tuhan itu maha kuasa, gitu kan? Tetapi dia membutuhkan media untuk dia boleh memanifestasikan dirinya. Gitu. Ibaratnya begini, saudara. Dia membutuhkan kita. Gitu. Dalam posisi ini, saudara, semakin kita memberikan diri kita itu, semakin dia tunjukkan bahwa kita ini anaknya.
Saudara, Lucifer itu besar kepala gitu loh. Ketika dia dipercayakan lebih daripada yang lain gitu. Dia besar kepala gitu. Sehingga yang bermanifestasi di dalam dia itu tidak sepenuhnya wataknya Allah itu. Itulah yang menyesatkan dia. Nah, saudara, dari generasi ke generasi berlanjut seperti itu gitu. Makanya ketika Yohanes dan Yakobus itu minta, "Guru, maukah engkau kami memanggil api dari langit?" gitu. Untuk membinasakan mereka ini ketika mereka mau lewat perkampungan Samaria gitu kan. Nggak bisa katanya gitu. Wah. Lalu Tuhan tegur mereka, udah kita cari jalan lain katanya. Kamu tidak tahu roh apa yang ada padamu. Ya, jadi saudara, di situ saudara, Tuhan yang adalah anak manusia di situ saudara. Jadi itu menjadi medianya Allah yang tidak kelihatan itu. Makanya saudara, Tuhan itu yang adalah anak manusia, yang menjadi anak manusia, dia benar-benar menjadi model yang pas sekali gitu. Untuk menjalankan kehendak Allah yang tak kelihatan. Gitu. Tepat sekali. Cara dia berfirman gitu ya. Cara dia berfirman itu kapan dia berfirman, kapan dia berkata-kata. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa satu. Wah itu saudara, itu menjadi role model gitu. Untuk kehidupan yang akan kita hidupi di zaman yang baru. Gitu. Makanya kita mesti tinggal dalam perkataannya. Kan dia bilang, tinggallah dalam firmanku katanya. Di satu sisi itu adalah firmannya Allah gitu. Tetapi di sisi lain adalah firmannya dia dalam posisi dia sebagai anak manusia. Gitu. Perkataannya. Karena kan Allah itu butuh dimanifestasikan. Gitu. Jadi saudara, kita ini sedang dibuat menjadi seperti itu. Gitu. Ya, walaupun tetap harus ada kerjasama dari kita. Itu yang dikatakan oleh istri saya tadi ya, saya tidak mau bodoh Tuhan. Gitu. Saya mau smart. Gitu. Itu adalah keaktifan kita gitu. Dan itu sebetulnya adalah doa. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu yang baru gitu, itu sedang meruntuhkan pengertian kita yang lama. Kadang saudara pengertian kita yang lama ini saudara, ini menghalangi kita saudara. Yang kita pegang itu Tuhan, bukan pengertian kita. Jadi bisa saja di waktu yang lama kita pikir itu sudah kebenaran. Tapi tahukah saudara, kondisi kita pada waktu itu dengan sekarang itu berbeda.
di waktu yang lalu kita belum bisa menerima kebenaran seperti yang sekarang. Makanya yang dulu itu kebenaran untuk saat itu. Ketika kita masuk dalam musim barunya Tuhan, kan dia ingin menyempurnakan kita. Hendaklah kamu sempurna. Jadi setiap kali terjadi perubahan di alam ini gitu, maka Allah itu selalu berlangkah-langkah di depan. Itulah yang membedakan Allah dengan ciptaannya. Jadi ciptaannya ini memang benar-benar diizinkan dia berkembang karena kan roh dia di dalam ciptaannya ini. Dan memang seperti itu jadinya. Itulah yang kita lihat puncaknya nanti kedurhakaan, munculnya si manusia pendurhaka katanya. Itu adalah antikris gitu. Antinya Kristus. Jadi kontrasnya Kristus itu loh maksudnya antikris gitu. Ya. Nah, jadi saudara, makanya saudara, kenapa dikatakan pasang telinga, perhatikan. Jadi kita benar-benar seperti masuk ke dalam perhentian, saudara. Berhenti dari segala pekerjaan gitu. Dari segala gagasan, dari segala ide gitu. Memang kita masih melakukan kita kehidupan nyata tiap hari. Tetapi itu sebagai buah daripada kita memanifestasikan duduk di kaki Tuhan. Karena proyeknya sekarang adalah Tuhan sedang ada di muka bumi. Itu firman-Nya. Jadi kalau saudara masih tetap menunggu-nunggu gitu ya, kedatangan Tuhan, belum bisa menerima, itu firman saudara. Orang-orang itu menunggu-nunggu, menanti-nanti gitu. Melihat tanda-tanda. Nggak percaya kepada setiap firman Tuhan. Makanya saudara, Tuhan katakan kalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Aduh. Gimana ya orang baru ketemu gitu loh. Saudara, perkataan itu saudara. Seperti menggugah perempuan Samaria itu. Dia tahu saudara, perempuan Samaria itu menantikan Mesias. Dan dia bergumul dengan dosanya. Dia bergumul dengan keinginannya akan laki-laki. Dia tahu itu dosa. Tapi dia nggak bisa lepas dari situ. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia pernah mendengarkan firman bahwa suatu saat akan datang Mesias yang akan melepaskan semua kamu. Makanya saudara, ketika Tuhan bilang, jikalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Nah, gitu. Saudara, kalau saudara mengenal saya adalah Parlin, suaminya Yayu, bapaknya Kesia, apalagi? Maka saudara nggak bisa lihat pekerjaan yang terbarukan dari Tuhan. Jadi sama kalau saya katakan begini.
jikalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Nah, gitu. Jadi perempuan Samaria itu kan nggak pernah mengenal Tuhan. Perwira tidak mengenal Tuhan seperti murid-muridnya. Perempuan Sirofenisia juga begitu. Berbeda lagi dengan Maria, saudaranya Marta. Yang tadi kelompok tadi yang saya ceritakan, itu adalah orang yang tidak mengenal dia secara lahiriah. Tetapi mereka mengenal ada sesuatu yang berbeda di sini. Gitu. Dari perkataannya gitu yang sangat powerful gitu. Wah. Lalu dia mengingat dirinya, aku ini kan pemimpin. Apa yang kubilang kepada bawahanku terjadi. Maka dia punya satu keyakinan. Kalau aku saja berkuasa, apalagi dia ini. Jadi benar-benar saudara, imannya itu saudara lahir dari cara berpikirnya dia. Maka jadi seperti yang dia katakan. Katakan sepatah kata saja Tuhan. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja. Oh, Tuhan kaget sekali. Saudara, ketika perempuan Samaria itu, ketika Tuhan mengatakan, kalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara. Oh, jangan-jangan ini yang kami tunggu-tunggu. Jangan-jangan. Karena saudara, pada waktu itu saudara, mereka itu kan begini saudara. Mereka ini ada setiap hari mereka mendengarkan perkembangan daripada penelitian para ahli-ahli Taurat tentang kedatangan Tuhan, kedatangan Mesias itu saudara. Seperti Daniel ya. Daniel itu kan ketika dia meneliti gitu. Bahwa mereka sudah ada di masanya itu gitu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Jadi penemuan-penemuan daripada ahli-ahli Taurat tentang waktu kedatangan Mesias itu, jadi itu selalu diberitakan di sinagoge gitu. Jadi kan itu saja, karena kan mereka itu kan sangat menderita ya, di bawah tekanan penjajahan. Udah selalu mereka berdoa gitu, Tuhan. Jadi mereka membaca nubuatan daripada nabi-nabi. Kapan itu digenapi? Nah, jadi pas pada waktu itu, saudara, jadi orang-orang itu sebetulnya sedang menunggu-nunggu gitu. Jadi waktu kelahiran Tuhan yang pertama itu, ketika lahir di Bethlehem itu berita itu ketika pertama gitu, wow itu tersiar gitu. Tetapi itu terkubur selama 30 tahun gitu. 29 tahun kan? Jadi nggak ada lagi berita-berita itu. Tetapi saudara, mereka tetap menantikan gitu. Nah, jadi murid-murid yang dipilih oleh Tuhan itu, mereka itu adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Makanya saudara lihat bagaimana mereka itu adalah bersaudara-bersaudara ya. Ada beberapa yang bersaudara itu. Petrus kalau nggak salah saudaranya dia Andreas ya. Jadi mereka saling saling mengajak sebetulnya. Ada sih yang pemungut cukai gitu ya. Tapi mereka itu tetap menanti-nantikan Tuhan. Ya, jadi ketika mereka mendengarkan, melihat
seseorang ini gitu ya, ketika melakukan mujizat apa-apa gitu ya, jangan-jangan ini loh ya gitu. Tapi mereka mengikuti awalnya sebelum mereka dipilih, mereka mengikuti dari jauh gitu. Jadi waktu Tuhan meminjam perahunya Petrus gitu, lalu disuruh, mari kita ke tengah katanya. Setelah selesai dipakai gitu kan, mari kita ke tengah. Lalu dikatakan, tebarkan jalamu. Nah, gitu kan. Dia dapat yang ikan lebih banyak sekali gitu. Nggak pernah seumur-umur dapatnya dia ikan sebanyak itu. Saudara, dia itu takjub sekali. Pasti ini bukan orang biasa. Gitu. Maka dia bilang, aduh Tuhan janganlah, udah pergilah daripada aku gitu. Aku nggak layak katanya. Tapi Tuhan bilang sama dia, Petrus, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tahukah saudara, perkataan itu dipegang oleh Petrus. Jadi saudara, setelah Tuhan meninggalkan mereka, semua perkataan-perkataan Tuhan mereka renungkan. Saudara, Tuhan ada di antara kita. Dan setiap hari kita mendengarkan perkataannya melalui Zoom ini. Kalau saudara benar-benar pada posisi memandang Tuhan, maka saudara akan sama seperti perempuan Samaria. Kalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Wow. Itulah Mesias yang mereka nantikan. Jadi saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, kalau saudara, mata saudara tertuju kepada Tuhan saja. Gitu. Kan dia berfirman, dia sudah datang. Dengarkanlah, mempelai datang. Gitu. Berbahagialah orang yang diundang. Masih saudara ingatkah peristiwa-peristiwa yang kemarin itu? Masih segar ya dalam ingatan kita kan? Pakai pesta. Nampaknya kita seperti main drama kan? Tapi makin kesininya saudara. Aduh. Tuhan ada di antara kita. Cuman sih karena kita sudah lama kenal gitu ya. Jadi kadang mata kita tertuju kepada manusianya, bukan kepada Tuhannya. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa memakai batu saja pun dia bisa buat untuk ngomong. Saudara, di dalam mulut bayi-bayi saja Tuhan menaruhkan perkataan yang membungkam musuh dan pendendam. Ketika Firaun memandang wajahnya, ketika putrinya Firaun memandang wajahnya Musa yang masih bayi itu. Dari raut mukanya Musa itu memancarkan kasihnya Allah. Itu benar-benar saudara meluluhkan hati putri Firaun. Saudara bayangkan, coba bayangkan sedikit peristiwa itu saudara. Karena diam-diam orang Mesir juga punya iman. Tapi iman mereka
kepada ada sesuatu yang lain gitu loh, yang menciptakan sungai Nil ini. Walaupun pengertian mereka tidak seperti pengertian orang Israel gitu. Tetapi mereka mempercayai sesuatu. Ada yang menjadikan sungai Nil ini. Ada penjaga sungai Nil ini. Jadi ketika dia melihat bayi Musa itu, saudara, memancarkan sesuatu di dalam mulut bayi-bayi. Saudara tahukah, saudara? Itulah yang terjadi dengan anak-anak kita yang paling kecil sekalipun. Iblis, si jahat, tidak bisa menyentuh mereka. Mereka terlindungi. Wow. Saudara, ketika istri saya mengingatkan tadi, yang terakhir itu, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Tahu nggak, saudara? Saya ingat tadi malam, ketika itu saya berdoa gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, coba balik. Ketika satu orang tidak bertobat, maka seluruh keluarganya tidak diselamatkan. Ya. Jujur saudara, saya itu deg-deg sekali. Saudara ingat akan? Yang berdosa itu akan loh, saudara. Tapi seluruh keturunannya harus dibunuh. Haman yang berdosa. Haman yang menyulakan, yang ingin menyulakan Mordekai. Haman dan seluruh keluarganya, anak dan istrinya, harus disulakan juga. Saudara, mungkin kalau saya tadi mungkin nggak ke toilet gitu, ya saya terus yang akan bicara. Tetapi ya ketika saya ke toilet, itu mau nggak mau kan, harus ada yang mengisi sebentar gitu kan. Kalau saya tanya saudara kan tadi awal pun selalu gitu, saudara. Tuhan sangat suka kepada Petrus karena dia itu spontan. Saudara, dia nggak mempermasalahkan kita itu salah tangkap kah? Dia sedang ini, saudara. Masing-masing kita ini jadinya itu kalau kita mengenal siapa dia yang sedang berbicara kepada kita, bahkan yang di dalam diri kita sendiri. Maka kita akan minum daripadanya. Engkau sudah meminta daripadanya. Jadi Tuhan itu nggak ada di mana-mana. Jadi jangan dengar katanya Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Dalam perkataan kita, ketika kita menerima firman-Nya, nah firman yang kita terima inilah yang akan bermanifestasi. Kalau selama ini saudara pikiran kita, oh Tuhan itu kalau bermanifestasi akan buat mujizat ini, buat itu. Enggak, itu udah lewat.
Pelajaran itu sudah lewat. Dan kita sudah pernah mengalami mujizat-mujizat seperti itu kan. Kan nggak kaget lagi kan. Harusnya kan nggak kaget lagi kan. Saya tidak akan pernah terkejut kalau misalnya suatu saat saya harus berdiri di depan pemimpin-pemimpin dunia gitu. Saya nggak akan terkejut. Maksudnya apa? Tuhan kok. Bukan saya. Menyampaikan hikmat kepada mereka, menyampaikan rahasia kepada mereka. Saya nggak akan terkejut. Karena pelajaran itu sudah lewat bagi saya. Hanya saja sekarang dilatih. Jadi wibawanya Tuhan akan dimunculkan saat kita tampil di hadapan orang yang penting menurut dunia ini. Saudara, mereka itu sombong sekali dengan hikmat mereka, saudara. Mereka sombong sekali dengan wibawa mereka, dengan pengetahuan mereka. Mereka nggak anggap kita. Tetapi ketika Tuhan memakai orang yang tidak mereka anggap, semua mereka, bahkan utusan iblis yang ada dalam mereka, akan sujud di bawah kaki saudara. Sama bayi-bayi aja saudara, iblis itu nggak bisa memanifestasikan dirinya. Bayangkan saudara putri Firaun. Bayangkan ketika putri Firaun itu bawa ke ayahnya. Kan ayahnya tahu. Ayahnya kan yang mau membunuh orang Ibrani. Nggak bisa. Dia tahu itu orang Ibrani. Itulah Tuhan, saudara. Itulah Tuhan yang berdaulat. Kenalilah Tuhan atau firman yang saudara dengarkan setiap hari. Itu tinggal di dalam saudara. Seperti itulah polanya nanti. Seluruh dunia ini akan tunduk kepada Allah. Seperti itu polanya. Berdoa saudara. Yang hari ini saudara, firman-Nya meresap di dalam hati saudara. Saudara menikmati dia sepanjang hari ini. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Maksudnya, berubahlah cara pikir saudara. Karena Tuhan sedang ada di antara kita. Bahkan sedang ada di dalam saudara. Saudara, kalau saudara merenungkan Tuhan setiap hari. Wow. Hari saudara tidak pernah membosankan lagi. Pekerjaan saudara tak jadi beban bagi saudara. Siapapun tak jadi beban. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengajari kami. Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, masing-masing kami di sini menundukkan hati kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Bless.